Dimana kalau Tritunggal Titanium itu kan terdiri dari Bapa, Roh Kudus sebagai istri, dan Yesus sebagai anaknya. Nah, di sini yang dibahas adalah tugas masing-masing dari Bapa itu bagaimana, Roh Kudus bagaimana, dan Yesus bagaimana. Diskusi ini cukup panjang, jadi nggak ada salahnya Anda siapkan minum, kemudian cemilan, dan siap-siap tertawa dalam video ini. Oke, tidak usah lama-lama lagi, simak aja diskusi seru ini. Luka Tambunan berikut ini. Beliau kan sudah pernah ke surga, jadi tahu gitu loh pasti. Naik mobil, Iya. Jadi kan saya baru tahu ini ternyata yang bermujizat itu bukan hanya Yesus, Roh Kudus juga memberikan, Allah juga bermujizat gitu kan. Itu. Jadi kerja mendapat seperti kerja suami kekuatan dari Roh Kudus, Bapa itu. Kuasa dari Roh Kudus. Kuasa dari Roh Kudus. Pengajaran ide itu dari Bapa. Makanya Yesus berkata, ajaranku bukan dari diriku, melainkan dari Bapa yang berkata-kata di dalam aku. Jadi kalau masalah pengajaran ide, itu semua Bapa yang pegang. Kepemimpinan, mengatur, memutuskan, menyuruh-nyuruh, itu kerjanya Bapa. Tapi kalau untuk kuasa dan kehidupan, itu bagiannya Roh Kudus. Makanya 50-50. Bapa pengajaran, Roh Kudus, hidup dan kuasa. Nah, Yesus apa, Bang? Yesus terang. Kalau ada kuasa, ada kepintaran, kalau nggak ada terang juga kan nggak ada gunanya. Iya. Emang nggak bisa apa-apa. Ngapain dia? Emang bisa apaan? Yesus. Nah, Yesus berkata, akulah terang dunia. Dia nggak berkata Bapakku lah terang dunia. Jadi lu ngerti kan? Kenapa alam semesta ini percaya gara-gara siapa? Bukan gara-gara Bapa, bukan gara-gara Roh Kudus, gara-gara Yesus. Makanya dia adalah Tuhan cahaya. Kalau nggak ada cahaya, ini modelnya gini kan, Prof, mahamin ayat gini ya, yang dilontarkan oleh Nabi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. jadi kamu harus merhatiin setiap ucapan Yesus itu. Jangan kamu membaca semua Yohanes. Timbunan. Ya, jangan dulu sebentar ya. Jangan dulu ya. Jadi gini, kalau kita membaca ayat, kalau sepotong-sepotong jatuhnya begitu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Nah, seakan-akan Yesus jadi nabi kan? Sebenarnya enggak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, betul, karena kepintaran dan kuasa itu datangnya dari Roh Kudus dan Bapa. Tapi kalau bersinar, Yesus berkata, akulah terang dunia. Dia tidak berkata, Bapakkulah terang. Tidak, aku. Ngerti? Iya. Ini Bang. Jadi kalau lo baca sepotong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, emang jatuhnya Yesus nabi. Karena lo baca sepotong. Iya. Nih, modelnya begini Bang Prof ya, modelnya. Di surat An-Nahl ya, ayat 90 apa? Yang aku diperintahkan. Itu siapa yang ngomong? Nabi Muhammad yang ngomong. Kalau bukan disuruh ngomong begitu, kan itu kan firman wahyu itu. Kita itu begini, bro. Kita itu gini. Kita itu kan yang lebih banyak berbuat mujizat yang spektakuler kan ini Yesus ya. Lahir pun dia tanpa ayah dan ibu. Dia paling banyak membuat mujizat. Dia kita dengerin dulu, bukan kita tuhankan. Kita dengerin dulu omongannya dia. Nanti kalau kita dengerin satu-satu, baru kita tahu siapa dia. Ini baru baca sepotong, ambil kesimpulan, jatuhnya nabi, akhirnya dibakar di neraka. Jadi makanya hati-hati tuh kalau baca Alkitab. Sebelum baca Al-Quran, boleh baca Al-Quran, tapi baca Alkitab dulu. Paluga. Ya. Iya, saya ingin tanya sedikit Pak. Tadi kan Bapak mengatakan Yesus membuat mukjizat spektakuler. Nah, salah satunya itu membangkitkan orang mati, ya itu yang paling spektakuler ya. Iya. Oke. Kalau membangkitkan orang mati dikatakan itu spektakuler dan adalah Tuhan, berarti Elia juga bisa membangkitkan orang sabar mati dulu. dan dia juga naik Tuhan. lagi kau, biar dengar si ini, thanks. Jangan dengar di bawah, biar kau dapat pengarahan nih dari lanjut Bang. Lanjut. Berarti kalau kita menganggap sesuatu bisa membangkitkan orang mati itu adalah Tuhan dan mukjizat spektakuler, berarti Elia juga bisa dikatakan Tuhan dong, karena dia bisa membangkitkan orang mati juga. Nah, kalau kita bergantung pada mukjizat seperti itu, apakah Yesus ini bisa membela lautan? Oke, saya jawab ya. Gini, kalau menghidupkan orang mati kan ada tandingannya Elia. Nah, kalau membela lautan bisa nggak? membangkitkan orang mati itu jauh lebih mahal daripada membela laut. Ya ada kan tandingannya kali.
Sebentar, biar saya jawab. Kamu jangan nyaut-nyaut ya. Jadi gini, Elia, kamu sebenarnya nanya pertama tuh udah bagus, tapi ketika kamu bilang laut, itu jadi turun lagi kamu ke jurang. Kamu udah enak nanyanya tuh, makanya nanya itu satu-satu aja, supaya ngejelasinnya enak gitu loh. Karena namanya teologi ini kayak apa ya? Kayak kerja di pinggir jurang, salah-salah dikit langsung masuk ke dalam jurang, udah nggak ditemukan lagi sampai kekal. Jadi gini, Elia membangkitkan orang mati itu memakai kuasa yang namanya Roh Kudus, ya, Roh Kudus, Roh Tuhan. Yesus juga melakukan yang sama, cuma bedanya Elia itu adalah pembantu ciptaan biasa. Kalau Yesus bukan, Yesus anak kandungnya, Roh Kudus itu mamanya. Waduh. Ngerti nggak? Elia dengan Roh Kudus itu ciptaan babu. Yesus dengan Roh Kudus mama kandung, sama seperti Gibran mamanya Iriana Jokowi, itu mama kandung, kayak gitu hubungannya. Makanya karena itu mama kandungnya, misalnya kamu punya mama konglomerat, kamu kena jadi konglomerat gak? Kena kamu konglomerat. Tapi kalau ada tukang sapu kerja di rumah konglomerat, tetap aja jatuhnya UMR, standar gaji 3,5 juta. Tapi kalau anak kandung, semua milik mama, semua milik papa, itu punya dia. Contoh, Lim Silyong, konglomerat, hartanya 111 triliun. Anak kandungnya Antoni Salim, duitnya sama, karena duit bapak, duit anak. Itulah bedanya. Jadi Yesus itu anak kandung dari Roh Kudus, sementara Elia cuma babu. Ngerti nggak? Sudah. Iya, pesuruh dia, pesuruh. Iya, semua nabi itu pembantu di mata Tuhan. Musa, Boleh saya tanggapi sedikit Abraham. lagi Pak Luga? Sedikit lagi saya jawab. Abraham, Elia, Musa, semua nabi itu di mata Tuhan pembantunya, nggak ada hubungan darah. Kalau Yesus itu anak kandung, ngerti nggak anak kandung? Anak kandung sama babu lebih tinggi mana, saya tanya? Anak kandung sama babu lebih tinggi mana? Tinggian anak lah, Bang. Iya iyalah, makanya gue bilang Yesus itu Tuhan. Anak itu Assalamualaikum warahmatullahi muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah yang Pak Luga Makanya ya? ketika Yesus Dalam dibaptis, dengkul luka tambunan. terdengarlah suara dari sorga, ini anakku yang kukasihi. Lalu si Ucok kan teriak, enggak, itu Iya. nabimu, Jangan terlalu anakku. kepanjangan, Pak Luga. Aku yang Nabimu. aku dengar. Akhirnya Tuhan Bapak ngomong gini, Sabar, Bang. anjing. Sabar. Iya. Biar diselesaikan dulu. Bang ya, Iya. Bang Luga. Jadi Bunda Maria cuma jadi wadah gitu. Betul. Kok kadang-kadang waras juga. Iya, masuk. Berapa yang mereka minta? Jadi manusia begitu. Telah generasi. Udah ya Pak Luga ya? Ya, gimana lanjut. Oke. Yang pertama Pak Luga, Anda harus tanggapi yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan, Anda mengatakan bahwasannya Yesus itu menjadi Tuhan karena dia melakukan mukjizat-mukjizat yang spektakuler. Salah satunya membangkitkan orang mati. Itu jauh lebih dahsyat 1000 kali lipat dibandingkan membelah lautan. Oke, di sini kita tidak mempermasalahkan jauh lebih besarnya, Pak. Di sini kita mempermasalahkan dia membangkitkan orang mati ini kan ada juga para nabi bisa membangkitkan orang mati, yaitu Nabi Elia. Berarti kan Iya, ada samanya, betul, ada setuju. tandingannya. Iya, betul. Oke? Iya. Ada tandingannya gitu, ada samanya. Memang betul sama. Ada lagi yang lebih hebat, Iya. Yehezkiel, Nabi Yehezkiel. Ya, sabar dulu. Lebih hebat tuh. Sabar dulu. Oke. Iya, iya, Ketika iya, terus. membangkitkan orang mati ini ada tandingannya, apakah pada saat Musa membelah lautan ada yang bisa menandingi Musa? Jadi kalau untuk cara kerja Tuhan itu kalau sudah bekerja melalui satu nabi, dia memang berbeda-beda. Nabi-nabi itu dipakai. Kalau untuk membelah laut itu tugasnya Musa. Kalau nggak mungkin Tuhan membelah laut 20 kali. Bukan Bang. Cukup sekali aja. Jadi nggak perlu ada tandingannya kalau itu. Jelasannya begini Tidak Bang. ada lebih lagi baik. yang bisa membelah laut seperti Musa, itu nggak ada lagi. Bukan begitu nih. Setiap nabi yang diturunkan adalah ketika mengeluarkan mukjizat itu ada kondisinya tertentu. Betul. Kondisinya nih, lu betul-betul aja. Emang iya. Lu Nggak, kamu diam dulu, saya jawab dulu. Ucok, kau diam Iya, dulu. Aku lebih satu-satu lah, atas. dijawab dulu. Jangan lo potong-potong, Iya. jadi bubar pula pikiran gue. Jadi begini, Nabi Elia, Nabi Yehezkiel bisa membangkitkan orang mati seperti Yesus, betul. Sama-sama bisa membangkitkan orang mati. Tetapi yang jadi masalahnya adalah kuasa yang memberikan untuk membangkitkan orang mati. Yang satu itu Yesus dengan Roh Kudus, itu statusnya mama kandung. Sementara Yehezkiel dengan Roh Kudus statusnya babu. Ngerti nggak?
Mama kandung juga bisa memberikan kuasa yang sama kepada anak kandungnya, kepada serta babu-babunya. Nah, Yeskiel, Elia itu statusnya di mata Roh Kudus itu babunya. Kalau Yesus bukan babu, itu satu-satunya. Dan yang lain aja lanjut lah, nggak dijawab pertanyaan saya. Iya, lo nggak dijawab. nggak sama. Lanjut. Otak lo ke situ, mending lo tidur lah, udah malam juga. Iya. Itu lah. Bang Luga, kalau Luga kenapa nggak open camp? Iya. Nanti lah gue open camp. Kalau Oke di- lah. Kamera gue. Iya, kalau Next, dikata gua ganti Jangan kamera. Rasul, jangan open camp, bahaya. kalau dikata babu juga Bang ya, Bang Luga. Kalau yang lain dikata babu ya, Yesus ngapain disuruh-suruh sih? Emang salah kalau mamanya nyuruh anaknya? Bukan, jadi starter ganda jadinya. Jadi bolehkan juga kan? Dibolehkan kan jadinya? Menyuruh sama hamba Bukan. beda. Pernyataannya Ketika gitu. kak, sebentar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengirim pembantu satu-satunya. Masuk akal nggak bahasanya? Sehingga, Maksudnya kepala pembantu, maksudnya gimana sih? makanya lu dengar, karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia mengirim tukang sapunya. Kan nggak masuk, nggak pas kan dengan kalimatnya kan? Iya kan? Masuk kali itu, Bang. Masuk. Iya, nggak pas. Kecuali begini, saking jengkelnya Tuhan, akhirnya tukang sapu pun disuruh maju. Itu pas kalimatnya. Tapi kalau begini, karena begitu besar, itu udah all out. Ibarat kata udah semua ditumpahin, sehingga ia mengaruniakan anak satu-satunya. Masuk akal. Jadi Makanya kan harus Yesus itu bacanya harus panjang begitu ya, harus panjang begitu. artinya Besar. karena begitu. Lu kan Supaya betul. kelihatan wow gitu, Coba Bang. lo ya. Kedengaran wow gitu. Lu masih coli pun masih main janda pun lu masih hidup. Enggak. Lu coli, Kalau lu nggak makan panjang, bokep, nggak ada lu main wow-nya lonte, gitu. masih makan nggak lu dikasih Tuhan? Baik banget nggak Tuhan sama lu? Masih hidup kan lu? Coba lu tabrak mobil. Iya kan? Makanya Iya, betul. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan nabinya. Kalau nabi itu ibarat kata di mata Tuhan itu tukang sapu, benar. Makanya jangan anggap Yesus itu nabi. Yesus itu anak kandung. Itu owner. Aduh, makanya Yesus berkata, segala kuasa di sorga di bumi sudah diberikan kepada aku. Putus sudah nggak leher lo. Tapi ngomong-ngomong berbicara anak kandung itu ada datanya ya kalau Gaya. Kalau kita ngomong anak kandung, berarti kita ngomong ada mamanya. Siapa namanya? Roh Kudus. Harus ada Itu akte perempuan. lahir. Janganlah dulu ke situ. Ada Oh, mamanya jangan dulu. Roh Kudus kan mamanya. Iya kan? Jadi masalah kan kalau kalian ditanya siapa mamanya, pasti kalian jawabannya Maria, karena itu cuma kandidat satu-satunya. Nggak dijelaskan dalam kitab Kalian kan kalau mamanya Roh Kudus. Makanya belajar di Kristen biar ketahuan siapa mama kandung Yesus sesungguhnya. Kalau mamanya Tuhan, ayahnya Tuhan, anaknya pasti Tuhan. Nggak mungkin anak Tuhan, bapak Tuhan, mama Tuhan, anak jadi nabi. Kecuali bapaknya nabi, mamanya nabi, anaknya kemungkinan besar juga nabi. Betul? Oh, saya paham Pak Luga, saya sudah paham. Berarti konsepnya Pak Luga ini seperti ini. Bapak ini sudah menikah dengan Roh Kudus, terus Bapak ini berpoligami dengan Maria, melahirkan Yesus, tapi Yesus ini anak kandung yang Roh Kudus dan mama tirinya Bunda Maria, begitu. Kalau dibilang berpoligami, Tuhan tidak pernah mengatakan Maria itu istrinya. Maria mengatakan, gitu ya? aku ini pembantu hamba Tuhan, bukan istri Allah. Maria sendiri pun ketika Gabriel datang, terjadilah kepadaku, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia nggak berani berkata, aku ini nyonya. Dia bilang dia nyonya, dia meninggal. betul, betul. Itu. Pertanyaan mendasar nih. Ya, tapi kalau Roh Kudus ada ya Pak Luga ya, ada. Istrinya Ada. Istri Karena gini, Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambarnya. Jadi perempuan itu gambar Tuhan, laki-laki pun gambar Tuhan. Makanya Allah Bapa itu laki-laki, Roh Kudus itu perempuan. Berarti Itulah ayah kalau ada, dan ibu kalau dan- ada Bapak dan Roh Kudus ini sudah meninggal. Ya kamu jangan terlalu banyak nanya, karena yang kau tanya ini bukan Oke. preman, bukan Lanjut, lanjut. yang kau tanya Bang Leon, ini Bang yang Leon. berhak mencabut Karena nyawa kau. karena Roh Kudus itu istri, saya udah nangkep dia istrinya, bapak itu adalah suaminya laki-laki, makanya nanti ada hari anniversary itu hari apa gitu lah. Tuhan itu kekal, aku adalah Alfa dan Omega. Jadi Hari ulang tahun pernikahannya hari apa? aduh, Udah. si monyet ini menghina. Kena semprotan gua. Udah begini, kamu nggak Orang tanya kok nggak boleh orang dikatain Enggak, mungkin. kamu gini loh, kamu kan tidak mampu kan membantah statement saya. Jadi lu nggak usah bercanda. Terlalu tinggi, Iya, Bang Luga. betul. Iya makanya lu jangan bercanda. terlalu Karena yang terlalu kamu tinggi itu- makanya ajarin malah orang dikata-katain. Iya. Ajarin dong yang Iya, baik. ajarin kan Tuhan kan bilang, barang siapa menghujat anak manusia dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus,
tidak akan diampuni Oh, maupun gitu. sekarang maupun enggak. Lagi itu dong nggak dijelasin. Wah, Iya, jadi ngeri. Si Ananias dan Safira aja, dia mencoba membohongi Roh Kudus. Lalu Petrus bilang, kenapa engkau membohongi Roh Kudus? Sekarang putus nyawanya langsung. Jadi serem kalau udah ngomongin Tuhan. Kecuali lo ngomongin janda, iblis, nggak apa-apa lo bercanda ini. Kalau ngomongin Tuhan lo bercanda aja, nggak ada lo putus. Lah emang Ya. Nabi masih suka janda, Bang? Enggak lah, saya kan belum menikah, masa mau sama janda? Iya. Masa gua aja menikah aja enggak, terus mau lari ke janda, gimana sih permainan? Makanya jangan nyerempet. Jangan Iya. nyerempet. Iya lah. Kalau masih bujangan, ya kita carilah gadis, ya kan, maksudnya yang belum Betul. nikah, ya kan gitu. Jadi gitu teman-teman ya, maksudnya kalau mengenal Yesus ini memang ngeri gitu loh. Jadi makanya dibilang Harus. yang melemparkan manusia nanti ke neraka ke surga itu bukan Bapak, Yesus yang lempar. Kenapa harus Yesus? Ya, karena Yesus itu anak kandungnya. Kata Bapak, tolonglah dulu dilemparkan aja si kucing itu. Kata, ya udahlah. Apa kata Bapak aja? Sini dulu kau. Ada datanya di Paluga ya. Matius pasal 25, anak manusia akan Iya. duduk di atas tahta dan mengumpulkan segala bangsa. Setelah dia duduk di atas segala Enggak, bangsa lalu, Bapak tadi ya, Bapak yang berbicara tadi tuh. Tolonglah lemparkan anak kucing ini dulu. lah iyalah, kan kau kan kalau kau Waalaikumsalam nggak percaya Tuhan, warahmatullahi paling kau dianggapnya apa? Kucing. lu gak ini aku tanya Matius 3 nomor 17 itu enggak. Matius 3 nomor ya. boleh kan? Izin semuanya, jangan menyerang pribadi ya. Santai aja. Iya, jangan nyerang pribadi dong. Apa ini Nabi kok nyerang pribadi? Nggak boleh. Aduh, Kasihan. silakan. Ya, Matius 3 nomor 17 itu yang menerangkan tentang penyaliban. Kan Bapak kan lagi bersuara tuh di langit. Yesus di air. Kenapa Roh Kudus itu dibiarin melayang-layang gitu loh? Kan istrinya. Nah gini, Tuhan itu kan tentu punya rahasia. Itu dalam rangka menguji iman seseorang. Roh Kudus itu belum menampakkan diri sepenuhnya. Jadi Melayang-layang. supaya tujuannya adalah supaya manusia mencari tahu, jangan karena nggak ada berita diam-diam baik. Yang penting kita ngocok, jangan begitu. Karena itu tadi. Pertanyaan aku, kenapa kok Roh Kudusnya dibiarin melayang-layang gitu loh? Melayang-layang di atas Bukan air. dibiarin, bukan ya. Tapi terbuka tapi pada lahannya saat itu benar, istri itu Bapak lagi berubah jadi burung merpati ya Paluga ya. itu simbol aja. supaya kita Simbol. ini Masalahnya aku tanya menarik. itu kenapa dibiarin melayang-layang gitu loh? Gak disuruh turun sama Yesusnya. Mama turun dong gitu. Kau pertanyaan kau nggak ada. Enggak, maksudnya aku ini serius. Paluga itu ada fans kau di bawah Paluga, Fauzia. Oh iya, banyak Isa fansnya. dan Nabi Luga kan banyak. Juga ini Ya, fansnya banyak ini. Ya gini. Setengah alam dia fansnya. Bro, dia ini murid gua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nabi Luga. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku belum wabarakatuh. kelar lo tanya. Aku belum kelar lo. Aku cuma pertanyaannya itu, kenapa sih Yesus dibaptis? Ya, Cuk. Kenapa ibunya Cepat, itu juga nggak ikut dibaptis juga gitu loh, biar nggak melayang-layang? Nah, itu loh pertanyaan Ibunya kan mendasar Roh tuh. Kudus. Kok anaknya yang dibaptis kok kau Iya, gini ibunya loh? kan Roh Kudus. Ibunya kan biar Normal. suci juga. Aduh, nih orang malah menghina Roh Kudus lagi. Gua ngerti. Enggak, itu ini kan pertanyaan Pak Luka. Nabi lu. Nggak boleh Bang menghina Roh Klus, Kudus. Bang Klus ini. Iya. Coba. Apakah pantas kamu ngomong sama mama kamu? Ya, terus kamu ngomong, "Mama turun dong, ngapain kau?" Apakah pantas lo ngomong gitu sama orang tuamu? Iya, yang sopan Nah, yang itu ngomongnya, pantas, nggak mama pantas. turun gitu. Aduh, si anjing ini lah kadang-kadang. Udah tahu Bang Klus. Siapa itu? Paluga udah kesabaran nih mau ngomong sama fansnya. Oh iya, iya. Silakan Paluga, ngomong sama fansnya silakan. Lu bercanda lagi, udah tahu Tuhan. Aduh. Iya, harusnya kan namanya biar suci juga dibaptis. Bukan gitu, harusnya Pak. kau turutin firman Tuhan. Oh, Malah Iya. jadi kau ngarang sendiri. Kau diam Si. oke. Aku kan nggak ngerti juga sih. Macamnya Jam ada 12. yang wire korslet nih. Ada yang korsleting nih namanya wire-nya. Apa nih? Monyet ini ngapain lagi sih? Iya, udah ya kalian ya Paluga udah nggak sabaran mau sapa fansnya gitu. Silakan Paluga. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan, bukannya apa? Udah. Mari gua tanya, mari. Nih, buka. Aduh, si monyet si anjing ini ngapain Nah, sih? kan udah apa ya? Udah ketakutan. Gimana ini? Tenang lah dulu. Bukannya takut, Ini Nabi bro. Luga kok semua orang dikatain Oke, monyet, gimana sih Nabi Oke Luga? lah, aku turun dulu lah. Kalau- Jangan, oh, lari. nggak usah pertanyaannya belum dijawab. Wah, nggak tahu jawab ini. Nggak boleh turun Belum. Paluga. Saya belum Belum jawab nanya, nih. Bang.
King Bang Maruli turunin Luga, dulu. Bang Luga, Bang Luga. fansnya nggak boleh Aku nggak boleh aku turun kan fans katanya kamu, Luga. Bang Luga. Iya, Nggak boleh turun, Belum Bang. lagi apa-apa, itu lari dia. Cuman Luga dulu Bukan apa-apa, itu lari. ini si manusia setan ini. Apa katanya? Turunin Apa dulu, kata si Amrul? Belum lagi ngomong apa-apa. Enggak, kalau dia ngomong kalau menghujat baru ntar Bang. Santai. Nah, kalau menghujat baru dikeluarkan. Gini gua Ada kau diam, kau diam di situ. Iya, diam kau. Ketakutan. Ketakutan aja sama aku. Gimana ya surganya? Bang Amrul. Bukan bahasa Aduh, Bang gitu. Amrul juga. Ikutin aja lah, Bang Amrul. Ya, silakan Bunda Fauzia. King Fansnya Amir. Pak Luga. Silakan. Takut dia sama gua. Saya nih, aku tuh fansnya Bang Luga. Bang Luga ini ada agama apa namanya Bang Luga? Kristen Titanium ya Bang Luga ya? Iya. Iya, itu. Kalian tuh kalian tuh belum tahu. Kami tuh sering berdua di komalnya Bang Slayer ya Bang Luga ya. Iya betul. Cici. Gitu. Dia tuh agama Kristen Titanium. Jadi, siapa Mbak yang Fauzia. mau daftar? Iya, Bang. Mbak Fauzia, ini kan temanmu kan banyak Islam. Nah semua yang di sini udah nggak bisa membantah statement saya. Jadi karena Apa dia tuh? Betul. Saya sama bilang Gimana mau mau aja belum. nggak dibantah, dia kalah-kalin Bang. kalau si King Amrul ini bukan debat, dia ditanya nggak jawab, dia ngomong sendiri kayak orang gila. Nah, orang kayak gitu. Karena dia nggak tahu. Bang Luga dia nggak tahu itu, Bang. Saya kenal lama sama dia. Jadi gini, jadi si manusia kayak begini, ini cocoknya jangan didebat, cocoknya diambil balok, ditiban ke kepalanya. Ini bukan debat, ini ateis. Udah nyerang pribadi kau. Ini ateis. Jadi apa yang mau didebatin dari orang ateis? bebas. Oh, dia Kalau- ateis. Iya. Jangan ngarang-ngarang bebas. Kadang dibilangnya Tuhannya kurang kucing. aja kau yakin ya. Kadang-kadang Tuhannya uang, kadang-kadang anjing Tuhannya. Jadi awak bingung. Mau didebatin. Malum aja weh. Murid Saulus. Iya, kan? Apa dia ngarang-ngarang bebas. Semua Kadang-kadang dikatanya dia bertuhankan uang, kadang-kadang dia udah agama karang-karang, kitab karang-karang, nama Tuhan di karang-karang, semua di karang-karang. Aduh, Bang King, aduh Bang King, aku tuh aku sekarang ngantuk loh, butuh hiburan, janganlah gitu. Iya. Iya ngarang bebas ini murid Saulus nih. Ini Ya udah udah terima aja Bang King. Bunda Mau ikut Fauzia ateis, ini terima aja. kenapa sih dari dulu jadi murid gak pintar-pintar? Tuh kan bahasanya begitu kan si monyet. Mampus kau. Tak lagi aku udah 2 kali loh Bang juga. Udah dibilang diam Ini kau ada yang masih berbunyi kau. Bro, Yang lainnya kenapa? Jangan aku terus. Bro, kenapa dia tak sama gua gini, Bro? Dia kan sering kali naik turun ke surga. Gue turun dia. Ada can duit nih. Nah, ada can duit. Apa itu? Coba ambil dulu tanda tangannya Yesus atau sidik jarinya biar kita duitkan di dunia nih, bilang. Sampai sekarang nggak kelar-kelar tugasnya. Coba lah. Yang jadi Rupanya- masalah siapa kau? Kau di mata Lucifer juga tai. Ngapain kau minta duit? Di mata Lucifer itu. Baru Bang Luga, jangan ngomong-ngomong. Waduh, ngamuk itu. Iya. Katanya sabar. Itu mahal tuh. Iya, sidik jarinya kan mahal. Mahal dia. Di mata Memang kesana dia kan. Tuhan tai. Iya, dia dapat kebagian ngebokin Lucifer aja udah ya. Teman-teman Muslim di sini, kalau sampai membuat Bang Luga ini ketawa, sudah jago debatnya. Iya, betul. Besok Udah daftarin Bang ke senyum-senyum loh. Besok Tuh Bang Luga, daftarin. ntar kasih kopi, Wih, kasih Bang- kopi dulu biar Bang Bang Luga Luganya ya. anu. Ya, biar senyum, biar nggak ini. biar asik ceritanya, biar nggak ngantuk Bunda kan Bang dikasih Luganya. dikasih love juga Bunda, dikasih Iya. love, jangan kopi aja gitu. Itu udah banyak tuh, kasih Bang Luga biar dia nggak ngantuk. Biar nggak Ada. tegang, biar nggak tegang. Love-nya mana? Biar Love-nya nggak mana? tegang. Mana love-nya? Coba Ya, love-nya. saja lagi. Bro. Lanjut, Saya juga. lanjut. Kadang-kadang dia paketnya Iya, udah habis, nggak ada duit. Inilah kadang-kadang si King Maruli ini kan agama ateis, tapi juga Bang King. ateis, Murid Saulus. tapi tidak Cuma juga mau lagi. dipercaya murid Saulus. Semua main karang-karang. Aduh. Kalian ya coba kalau Bang Luga di sini dia jadi moderator, habislah kalian di kicknya. Di Komal Habis. sebelah aja di setiap hari di Komal Ote. Bang King di Komal Oten ya setiap hari sama kami. Sedikit aja yang keluar kata-kata anu sama dia langsung kick, turun kau ke neraka. Iya, gitu kan. Sebelumnya si apa Masih tim polisi beruntung Troy ini mau gua di jadi sini. bikinnya gua. Mentang-mentang Tidak, dia Pak. Kalau moderator. itu bukan sebenarnya Tuh, bukan ada kayak Bang- gitu orangnya, ada tapi dia Bang cuma Milo. tegas gitu.
Ada Bang Milo di bawah. Bang Milo itu Jadi Jarang-jarang loh kedatangan narasumber. Iya, makanya kan saya bilang kalau kau Nabi kan loh, nabi, kalian jangan Oh, iya. macam-macam, jangan main-main. Ya, Nabi, ya, Nabi, katanya Nabi. Dia panggil Iya itu bawah. jemaatnya, itu umatnya itu Kristen Titanium dia. itu bawah itu. Wih. Yang lucunya kemarin gua tekek kepala. Udah dijin istilah saya satu pertanyaan aja dulu buat teman-teman. abangku nih. Aku satu pertanyaan aja dulu. Kira-kira Ya, silakan. udah dapat bocoran belum nih Bang? Bocoran apa tuh? Ini Ya, hati-hati. Ya, Nanti kena semprot lo. enggak. Saya bertanya benar nih, serius. Ya, Kira-kira Apa pula si abang? Tentang bayi ini yang dimakan. targetnya berapa tahun nih Titanium ini sampai ke hati Kristen semua ini mengakui abang gitu. Oke. Karena kan hari kiamat kan udah nggak nyampe 10 tahun lagi. Ya kan Yesus akan datang. Jadi sekitar 2033 lah, sekitar segitu. Jadi kan cuma waktu diberikan 8 tahun, ya kan. Nah, jadi memang dalam kurun 8 tahun ini semua harus sudah beres. Kalaupun orang Kristen ini sebagian besar misalnya menolak saya sebagai nabi, ya berarti kan itulah sudah memang bagiannya udah memang ke neraka gitu loh. Jadi itulah yang akan terjadi. Tetapi jangan salah juga, di dalam tempo dalam kurun 3 tahun 4 tahun ke depan ini ya memang orang Muslim itu akan bergabung dengan Yesus Kristus. Ini bang, yang luga nih, Nabi luga. Karena kenapa saya bilang bergabung dengan Yesus Kristus? Ya seluruh pendebat Muslim gak ada lagi yang mau berani lawan dan saya berdebat. nggak ada. Nggak ada lagi. Jangan ngomong Nggak ada kosong. cara lain bang Luga. Nih satu pertanyaan nih. Aja. Paling saya pertanyaan Sama gua aja pun ketakutan. Ini aja Luga aja pasti menang dia kok. begini loh, yang saya lawan ini sekarang bukan Zakir Naik lagi sebenarnya, itu musuh terakhir, itu Paus Leo. Yuda nih satu pertanyaan. Itu betul. Bang Luga, Bang Indonesia yang hormat. Satu pertanyaan. Wih, teman-teman. Iya, Bunda Tanya dulu Fausia juga. jangan lama-lama nyelamnya gitu, nanti jatuh Bang Luga juga ikut Siap. nanti, aduh. Siap. Kita mau nanya ini, kita mau nanya. Bentar dulu teman-teman. Apalagi Kita sih- tes dulu. Gini. Nabi itu kan ada pendukungnya kan mujizat. Nah, sekarang gini coba jawab dulu. Luga. Kambing, Apa mujizat? kau di mata kami Mujizat kau apa? jangan ngomong dulu, kau kasih berbina. Mujizatmu apa? Jelas. Ngapain kau sebagai ateis nanya-nanya mujizat harus kapan berak? Kalau nabi-nabi itu ada di mujizat. Mujizat apa yang kau punya? Iya, tapi kau sebagai ateis Dia mujizatnya kalau kamar mandi bawa rokok. Nah, kalau tahu ketemu naik Lucifer itu Dia di kemarin. Gua cita kepala bisa pulang. Iya, coba lah. Nabi gila. Satu pertanyaan. laki-laki Bentar nih, Bang Luga. Kamar mandi bawa rokok mau apa? Astaga. Aduh, ngapain pula Udah, aku ketemu sama Bang Luga makan. ngapain kau di kamar mandi? Aku nggak ngerokok. Yuda nih satu Lanjut. pertanyaan Bang Luga. Dulu ke kamar mandi ngapain Nabi bawa rokok? Siapa? Apa? Aku nggak ngerokok. Oh, Bro, kalian mau Tapi tahu kalau di si King rumahnya Maruli ada manusia hina dina ini, udah dia manusia hina dan terkutuk, dia ada ateis. senjata sakti. Senjata saktinya dari Israel, wih. Dia ada senjata sakti dari Israel. Itu sama Bang King nggak ada dendam lama mungkin. Nah, dia ketakutan aja sama aku. Kenapa? ini kalau si King ini kita harus maklum, dia ini ada gila-gilanya. Ref. Iya betul itu. Betul Bang Luga. Gini. Tapi Bang Luga sama Paus itu derajatnya tinggi mana sih? Kadang-kadang dia ngomong sendiri, kadang-kadang dia Sama Paus Vatikan itu tinggian mana sih sama Bang Luga sama Nabi Luga itu? Yuda. Pertanyaan nih, Bang Luga. sebenarnya Lalu apa? Bentar nih, saya nanya. Kan ada saingannya nih, Bang Luga. Itu ada satu orang ya yang ngaku jadi Ahmad nih. Ngaku jadi Ahmad. Jadi Ahmad ini. yang mana? Ada nih. Agama baru. Ntar dia udah masuk ke Jakarta tuh kemarin tuh. Iya. Dia udah ngejarin tuh. Nah, itu dia udah bisa Iya. bikin mujizat tuh. Gitu. Mujizatnya tapi nggak boleh dilihat sama Mujizat.
Iya, mujizat itu dia udah ketemu bisa bikin Gabriel. mujizat. Dia ngaku udah Kalau ketemu cuma-cuma. Gabriel, Bang. Dia udah ketemu Enggak abang-abang Dia yang agamanya apa? yang ngaku jadi Tuhan itu siapa itu? dia tuh. Nah, ini saingan lu gimana nih? Maksudnya lu nabi, dia juga utusan gitu ya. Gimana caranya lu tuh ngejatuhin Oke, dia atau dia klop sama dia dia percaya gitu? Yesus nggak? Percaya. Enggak, dia Itu percaya Sikitun, Yesus Tuhan Bang. enggak? Bang, pimpinannya si Kitun, tau nggak? Siap. Oh, si Kitun. Kitun yang kayak apa itu ya? Kayak lesbi itu ya. Iya, itu dia. Kayak Bocil. ikan lele itu Pak Luga. Gini. Nah, itu gini saingannya loh. gimana nih, Bang Kalau Luga? kita Lu mau ngomongin klop sama aja. pimpinannya atau lu mau jatuhin pimpinannya? Bentar, sebentar gini. Itu Bang Luga itu. Kalau kita Sabar teman-teman, dia lagi mau soal apa? menyebarkan Mau agama. terawang dulu Pertama, gitu. Kalau kita mau Cari kuat, cara darahnya harus gitu. kuat. Darahnya harus kuat. Begini, Ya, Pak Nabi di terawang dulu. Bagaimana ke depannya Gini. akan berjalan generasi kelompok jangankan baru ini? si Kitun, agama-agama raksasa pun seperti Islam, Katolik, makanya lo dengar, seseorang itu kan, saya kan bisa dibilang pemimpin suatu agama. Iya, lah ya, penjelasannya. agama. Wih. Iya, luar, Seperti ya, tadi, memang luar kan. biasa, memang Kalau luar si biasa. Kitun nih, aduh si monyet ini kapan gua ngomongin, lu diam dulu. Bang Lu sini, nggak mau diam. Jangan, Yayasan jangan juga. dulu, teman. Iya, biarkan dia bicara dulu, teman-teman. Lanjut, Bang Luga. Begini, kalau misalnya suatu kekuatan organisasi, kekuatannya itu bisa diukur dari berapa dana yang ada di organisasinya dia. Nah, kalau misalnya dana yang masuk cuma 100 juta, itu besok saya penjarain munculnya si tai itu. Jadi itu kan tergantung dana. Iya kan? Moncongnya mau di penjara itu moncongnya itu. Iya, jangankan dia kayak si bom Medi saya mesti penjarain kok. Betul. Nggak mau Iya, kan? nggak mau nurut. Tergantung Bom. dananya. Nah, kalau saya ini kan akan didukung dan sedang lagi berproses. Saya kan lagi mau dikasih tanam di 2.500 hektar di daerah Bengkulu. Wih, keren. Bagi dong, Iya, Bang Luga, bagi dong sama saya nanti ya. Pak Nabi. Saya Yang ngasih itu ini siapa Pak Nabi? Dekat dengan konglomerat lah. Oh, bukan Yang pasti Iya, bukan Ibu Tuhan. Roh Kudus ini kan memakai umatnya dong. Kalau misalnya kalau memang Tuhan lo memang dahsyat, dia akan kasih lo dana gede gitu. Nah, kalau misalnya ada organisasi kecil kayak si Kitun misalnya baru-baru nongol dan pengikutnya juga belum banyak, itu saya penjarain, benar. Kalian kan nggak mau saya penjarain. Mau sikat ya, mau disikat ya. Anggarannya saya bikin untuk penangkapan si A, si B, si C. Kalau memang kepala batuk nggak bisa diatur, itu pasti saya penjarain, saya buang dia. Tuh, dengar. Tapi kan kalau orang nggak bisa diatur, itu kita tangkap itu. Tapi kalau bisa diarahkan, Dengar para murid-murid. Nah, keren kan kalau- Nabi Luga keren loh. Lanjut. sekarang kan Iya, Bang, gantung masalahnya dana. Kita ngomongin Tuhan. Aku mau tanya kalau Nabi kita Luga. ngegembel, Aku kan ngapain? pernah ketemu Nabi Luga, pernah moto foto-foto. Tapi pas aku lihat di on cam Nabi Luga on cam, kok tambah kurusan. Kenapa sih? Kolesterol, Bang. Hah? Mikirin umat. perasaan gue iya, tambah iya. ganteng deh. Cok, ini udah Iya, kamu tambah dong, ganteng foto kali saya. gini ya, Bang Waktu Luga, itu Bang Luga. gemuk loh. Bang Luga, mereka kan belum lihat Bang Luga open cam, makanya ayo udah open cam sekarang. Udah Oh, aku ganteng udah foto-foto sama beliau. Oh, belum lihat langsungnya loh. Kalau langsungnya on cam lah Bang Luga, biar mereka lihat. Udahlah, udah malam, udah capek. Yaudah. Nah, Enggak apa-apa. Oh iya dah, enggak apa-apa dah kalau Sekarang gitu. itu Bang Loga itu sedang diet teman-teman, biar kalian tahu. Makannya sehari itu dia cuma sepotong ikan goreng gitu, biar kalian tahu itu. Iya, aku ngeliat kaki tuh tambah kurusan on cam itu kemarin. Sudah Yesus. Kan tambah kurusan. Iya, saya ini kan yayasan saya kan sudah resmi akta notaris dan beberapa konglomerat sudah mulai masukin dana ya. Nah, nanti kalau ada memang yang memang suka ngejek-ngejek, itu pasti kan gue penjarain. Nah, Oh gitu ya. Iya, betul. oh iya, betul. Alasannya lo ngejek-ngejek orang. Jangan. Kalau burung merpati nggak apa-apa ya? Lama-lama titik lo dibalsam di penjara lo. Bener, pasti Kan ada burung merpati banyak kok. Di sini aja banyak burung merpati. Pakai salep
88 ya. Di balsam aku. Bahaya Aduh, ini. anak ini nggak mau dengerin nih. Aduh. Gimana ini Bang Luga? Dengar dulu Bang Lu, saya ini ada umatnya Nabi Luga nih, Bang Milo ini dia nih pengikutnya Nabi Luga loh, Kristen Titanium, hati-hati kalian. Lanjut Bang Luga, lanjut. Loh, mana tuh Bang Milo? Naik Bang Milo. Lanjut Bang Luga. Tadi dulu Bang. Iya, Satu lagi. Masalahnya kan tadi kan kalian juga kan udah nggak bisa bantah. Kalian masih bercanda-bercanda lah. Iya, satu lagi nih, kan si Kitun itu kan organisasi udah tersebar luas nih di berbagai negara, Uzbekistan, Jerman segala macem ya di Eropa. Oh, dia berarti Nah itu Cabang gimana? Lawannya kan Abang Luga kan partnernya cuma satu orang doang yang pas itu saya lihat. Salam Nabi. Apa gimana tuh ya? Enggak gini loh, Sikitun ini kan ibarat katakan dia bukan front pembela Islam, kita udah kenal udah memang besar ya kan. Nah Sikitun ini kan cuma dia katanya cabangnya. Nah di Indonesia ini dia yayasannya apa? Dana yang masuk ke yayasan dia tuh berapa? Jangan kayak orang Katolik, Vatikan itu triliun, betul, Vatikan triliun. Tapi orang Vatikan tuh nggak mau ngasih dana ke gereja Indonesia, ke gereja Katolik, makanya mereka merasa besar, padahal Vatikan sendiri nggak ngasih duit sama dia. Nah ketika mereka nanti penjarain, siapa yang mau bela? Nabi. Pak Luga itu ada murid Pak Luga itu mau tanya. Nabi, ini Kak Fauzia nih mau murid juga. tempat kita ini, markas kita besok nih Nabi, udah kurunding sama dia nih Nabi. Boleh kita bikin markas ketiga. Boleh. Saya kan saya tanah pribadi saya kan, saya di Sumatera, tanah pribadi saya itu 100 hektar warisan dari kakek saya. Keren. Makanya saya bangun Christian Center. Jadi nanti yang pindah agama ke Kristen, nanti di situ saya fasilitasi supaya mereka belajar tentang Tuhan yang benar. Jadi saya tampung tuh semua tuh dari Pulau Jawa, saya angkut ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Papua. Tapi kalau seperti Pak Bom gimana itu Pak Luga? Pak Bom kan sudah punya kerajaan sendiri beserta dengan herder-herdernya. Pak Luga. Aku mau tanya imannya Pak Luga nih. Mau tanya imannya Pak Luga. Tentang Markus 3:21, Yesus dikatakan gila sama orang-orang di situ. Lah, menurut Pak Luga itu kenapa kok bisa dikatakan gila Yesus itu? Jelasin Pak Luga. Ya karena Yesus itu kan sebenarnya nggak bisa dibilang gila, karena dia bisa membangkitkan orang mati, orang gila. Iya, itu si Markus yang kurang ajar ya. Itu pendapat orang, Markus yang tulis. Kadang-kadang otak kau tolol banget sih. Oh gitu. Padahal aku cuma nyebut Markus loh, Markus 3:21 itu. Ini lagi belajar aku, masa nih gitu. Omongan orang. Aduh, gimana nggak gembel? Kenapa sih Markus itu omongan orang kok ditulis gitu loh? Enggak belajar tuh Markus. Loh, supaya orang tahu bagaimana orang kepada Yesus. Ya itu kan Yesus pada saat kemasukan roh Beelzebul aja kan Bang Luga kan? Markus tulis tahun yang Yesus begini loh. Setelah itu kan dia keluar Beelzebulnya udah nggak gila lagi kan Bang Luga? Yesus. Itu kan dia. Lanjut. Kenapa dia? Mengusir setan dan Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Lalu dituduh oleh ahli Taurat dia kerasukan makanya pula terjadi. Suaranya masuk angin Bang Luga. Makanya ahli Taurat itu sampai matinya nggak bisa diampuni lagi sampai di masuk neraka. Memang orang kayak gini kalau nggak hancur. Ini Markus kok kurang ajar nulis. Bang Luga, monitor Bang Luga. Markus ada di komar sebelah. Iya, Markus itu menurut. Iya, kenapa? Nah, di komar sebelah itu ada Nabi loh Bang Luga, Nabi 28. Ada Nabi 28. Emang dia Nabi beneran? Itu kan Wanes, orang Wanes. Wanes, bercanda Nabi. Ya, iya, tapi tahu jangan Nabi 28. Nabi 26 itu kan dia sifat. Ini kan ikut-ikutan Paul, jangan ikut-ikutan saya aku Nabi, padahal bukan Nabi. Ciri-cirinya bagaimana? Tapi saya lihat ya si Kurusak ini sama si kalau Kurusak ini saya lihat ini adalah apa dajjal binatang yang ngerasukin dia, makanya omongannya
enggak lah aku. Bang Luga suaranya story, Iya, Bang iya. Luga. Masukin dajjal katanya. Enggak, kan aku cuma bawa Markus. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenapa sih Markus? Perkenalkan Bang Pan, ini ada Nabi Luga di sini. Perkenalkan dulu. Perkenalkan diri dulu kepada Nabi Luga, silakan. Abang Luga, ini saya Pan Jibril dari Muslim ya. Ada ini Bang ya, soalnya saya mungkin keterbatasan pelajaran atau ilmu lah Bang. Ada yang janggal kayak. Boleh nanya nggak Bang? Bang Luga, boleh nanya nggak? Dikit aja Bang. Boleh, asal jangan menghina burung merpati ya. Aku ini anti dong, anti itu. Soalnya pertanyaan saya ya mau dijawab secara logika silahkan, mau dijawab secara ayat silahkan gitu. Oh, gampang dijawab itu Bang, gampang. Bertanya aja nanti dijawab pakai keluarga Tuhan, gampang. Abang Luga itu masih percaya perjanjian lama nggak Bang? Silakan. Kenapa? Berikan. Abang Luga. Halo. Awas kau Bang Jibril ya, jangan kau naik tiba-tiba di Ya apa yang kau tanya? Iya makanya aku kan takut nggak kedengeran Bang, makanya halo terus Bang. Gini Bang. Si monyet ini sudah. Bang Luga ini masih percaya. Apa yang mau tanyain? Tanya aja Bang, tanya aja langsung aja udah tanya apa yang mau ditanyain. Iya, masih percaya perjanjian lama atau enggak gitu. Nanti kalau bisa jadi moderator lo, gue turunin lo satu. Gimana aku nih mau nanya kalau cuma ngomong sendiri? Ya silakan, apa yang mau ditanyakan? Ya abang tuh masih percaya perjanjian lama apa enggak gitu? Ya percaya dong, perjanjian lama perjanjian baru. Oke. Di perjanjian lama itu kan babi diharamkan. Kenapa di perjanjian baru jadi halal? Lewat mana itu? Gimana itu Bang konsepnya Bang? Oh itu, jadi begini. Babi itu diharamkan sebagai bukti bahwa Tuhan itu tidak suka hal-hal yang kotor. Gitu. Pengharaman ini ada batasannya, bukannya jadi haram selama-lamanya. Itu cuma simbol sementara sampai Yesus menebus dosa. Jadi babi itu cuma diharamkan, bukan babinya haram. Ngerti nggak? Dibikin contoh babi haram. Bang, soalnya ini bukan selama-lamanya. Bang, izin Bang, abang bilang Pan Jibril jangan motong-motong gitu. Aduh, awas kau, awas. bukan. Itu bilangnya Yesus bukan Yesus katanya kan menebus dosa. Dosanya siapa yang ditebus? Yesus. Gitu. Ini kan bicara tentang babi yang Dosanya umat diharapkan. manusia. Terus Bang Luga ada kalimat Dosanya, dosanya siapa Bang? dosanya umat manusia lah. Setelah Anangkah gimana kan itu dibilang jatuh apa dalam itu dosa. puasa atau gimana itu? Nanti kalau saya bilang bodoh ujung-ujungnya dibilang menghujat atau menghina. Tapi dari caranya kayaknya gimana ya? apa? Kok Tuhan Apa coba bilang? Kok Tuhan bela-belain gitu turun ke dunia lalu mau disiksa? Nah, dibunuh. Suka Yesus lah Bang. Berarti ilmunya Bang Luga Gini loh. terlalu tinggi gini. Begini. Terlalu tinggi tuh Bang Luga, dia nggak paham. Yesus kan mati. Begini. Mati. Yesus kan mati di kayu salib. Kayu salib. Lalu dia bangkit. Bentar dulu Bang Luga, jangan langsung bilang ngajarin bangkit. Yesus. Kita kan undang orang ini kabar-kabar dulu, ada yang mati gitu. Kasih tahu dulu. Monyet, diam dulu tahu. Sabar. Bang Klusi kayak nggak tahu aja Nabi Luga kalian. Diam dulu. Biarkan dia berada Iya. dulu. Maaf. Berdebat, Iya, aja nggak berani ngomong gitu sama gua. Kok sok-sok jagoan kalian Bang, cuma aja nggak berani katanya nah. Iya baru. Ya udah lanjut dulu, nanti aku tanya belakangan. Iya, lanjut Bang Luga. Ya, kenapa Juma menghormat? Saya sudah lawan Moko Ginta, dia masih main Facebook. Gitu ya. Bang Luga itu dari tahun 2001 loh. Izin bang. Tanya sama Juma. Saya sudah Sama Ustaz saya Moko sudah Ginta. melawan Zakir Naik. Juma masih main Facebook, masih main tepat-tepat. Sama Ustaz Moko Ginta dan marhum, sama Ustaz Nababa. Tanya sama dia. Senior itu. Orang-orang ini
Pak Luga ngomong, Iya, dia makanya juga nggak mau berhenti ngomong. Kenapa nih Pak Luga? Udah, jangan dulu. Iya, saya Ini, bukan aduh. moderator di sini, tapi kalau Oh, jadikan dia moderator oh, sementara. kalian kan saya kan Tendang aku. Oh, jadikan dia moderator. Kalau mau Bang Luga Tolong Habis ini habis nih drone nih. Iya, iya. jadikan moderator sementara. Nah, Disapu rata ntar, disapu tolong, rata. sebentar. Sampai Tolong pagi jadi kan. moderator. Capek banget yang ngomong sama si anjing ini. Bunda, Babi. bunda jangan terlalu ketawa aja jangan gitu. Enggak tidur dah saya. Malam-malam kedengeran tetangga nanti. Udah pasti aja ngefan Bang Luga. Udah teman-teman, Pak Luga lagi mau menjelasin tadi tuh Kami tuh pertanyaan sudah- Bang Jibril. Kami tuh udah kami berdua selalu ada. Soal ketawa. Tapi nggak apa-apa lah, karena mereka kalah semua, nggak ada yang langsung berdebat, jadi mereka akan hibur diri lah, nggak apa-apa lah. Iya, betul. Ya, yang jelas kami itu Bang kalau masalah berdebat Bang dengan apalagi dengan jenis napi seperti apa. Dengan yang lain aja kami kalah Bang kalau mau berdebat Bang. Iya benar, apalagi sekelas Soalnya napi ya apa, Bang Pak? Pannya. Iya, soalnya apa? Nah, makanya kan Gini, saya Bang, bilang ya. tadi, sebentar Iya. dulu. Kau diam dulu Ya, sebentar sebentar. dulu Jibril. Aduh, jangan motong-motong kau. Sabar Jibril. Kan kamu bilang, kenapa Yesus mau turun ke bumi capek-capek nebus dosa? Nah, Yesus itu kan mati, dia bangkit lagi, dia naik ke sorga. Pertanyaan lo, ngapain ngajarin orang yang udah mati bangkit naik ke sorga sementara mati? Jadi kita juga harus pakai otak dong. Yesus Ya, saja betul, mati betul. bangkit dia bisa. Sementara lo kan mati gak bangkit kan? Apa ada rencana lo mau bangkit dari kematian kan? Loh. Tidak. Loh, pemahamannya Nabi Luga kok beda sama saya Bang? Nabi Luga? Lah Yes, jelas tahu beda kan- lah. Nabi tahu kok kan sama Nabi jemaat Luga. biasa Tidak. sama si Kalau pemahaman saya begini ya Banda. Ini aku mungkin apa belum lengkap aku ilmunya sama Bang Luga ya. Kan Yesus kan mati, bangkit lagi. Kata Bang Luga kan naik ke sorga. Tapi menurut Iya. saya itu setelah dia bangkit lagi, dia nyari tentara Romawi balas dendam. Nggak langsung pergi. Sekarang begini, kamu kadang-kadang tolol banget ya. Iya. Yesus dari kematian. Kena lagi aku. Ketemu Yesus loh. Jangan dibantah gitu. Gini deh. Bang Luga izin Bang Luga. Sebentar. Aduh, Bang Jibril jangan motong kau. Aduh, awas kau hati kau. Ngomong 10 orang. Iya kan saya tadi menyangkut nama saya. Nah, Yesus itu mati bangkit kembali katanya kan. Kalau saya kan enggak. Jadi mana hebat dengan saya Bang Yesus Abang itu. Yesus itu masih bisa mati hidup lagi. Sementara aku belum mati Bang. Aduh, Kalau mati. bahaya ini. Kau bisa bangkit gak dari kematian? Kau bisa Mana bangkit mau gak dari bangkit kematian? gimana Bang? Saya belum mati Bang. Iya, seandainya besok kau tabrak mobil meninggal, kau bisa bangkit. Ini mobil. Dibikin nubuat langsung gitu. Enggak, aku heran ya. Aku heran gini Bang ya. Aku herannya gini. Lah, aku heran lagi. Aduh, awas kau. Enggak, Aduh. gini. Sementara kalau kata-kata Paulus yang tentang perjalanan ke Damsyik, siapakah engkau Tuhan? Langsung diimani sama orang Kristen itu. Tapi giliran Yesus bilang, saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu. Enggak dipercaya. Aku herannya di situ. Saya percaya kok Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Berarti bukan Nah, Tuhan kan? dong. Berarti bukan Tuhan Aduh. dong. Bapak kandung Yesus siapa? Memang enggak jangan gini. Aduh, tertawa lagi dia. Aduh. Ala bapak. Satu kalimat ya, izin ya. Ya, Itu karena diskusi Yesus berkata tidak dapat berbuat apa-apa terus jadi dibanting jadi nabi gitu loh. Lu tunggu dulu lu. Tunggu dulu, Bang Jibril. Tunggu dulu. Sabar dulu kau. Jangan kau banting gitu aja. Betul. Saya Sekarang betul. ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa, terus Yesus jadi nabi gitu. Terus jadi apa? Jadi Tuhan. Dia kan Udah ngaku jelas. anak Tuhan. Dia ngaku anak Tuhan. Terus kalau dia anak Tuhan, ayahnya siapa? Ayahnya siapa? Kapan? Woi, kapan Maria dihamili sama Tuhan? Oke. Aduh, pertanyaannya Yang saya- menggiring ini. Aduh. Sebentar. Oh, ini Jangan menggiring. Bentar. Jangan menghina kita. iya. Maria itu ciptaannya Tuhan, tidak mungkin jadi istrinya kambing Terus kilo. dihamili. Sekarang sebentar.
Sebentar dulu, jangan ketawa. Lanjut. Ketawa lagi. Maria hamil karena Yesus turun oleh Roh Kudus ke perut Maria dari sorga, bukan dihamili oleh Bapa. Terus Dia dibuat dihamili oleh hamil. siapa itu? Bukan dihamili, dia Terus tidak diapakan? dibuat hamil. Roh Kudus turun atas dia, berbuat mujizat di dalam perut Maria. Kan bagaimana mungkin aku bisa hamil karena aku belum bersuami? Yesus, malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atas. Bang, Maria itu pernah Maria. tunangan nggak, Bang? Aduh, monyet, kamu diam dulu sih kalau dia suka kali. Nggak paham-paham. Udah garis. Sepengetahuan saya, Bang, ya. Sepengetahuan saya di kita apa? Makanya saya bilang, Maria itu tunangan. mamanya Yesus, mama kandung Yesus siapa? Sekarang saya tanya, Bunda kandung Fauzia, Bunda. Iya Bang ya. Periksa dulu tensinya, takut berlebihan ketawanya. Enggak, gini. Saya tahu Enggak, saya tanya. Saya tahu Tegangan mamanya tinggi Yesus. dicek dulu. Sebentar, saya nggak nanya kamu, sebentar. Maria itu tidak bersetubuh dengan Yusuf, tapi dia hamil. Apakah Iya, Maria tahu. bersetubuh? Iya. Cuman, Jawabannya Maria itu perbuatan enggak. Roh Kudus, perbuatan Tuhan. Oh, berarti memang perbuatan memang dasar lah Tuhan ini. Kok bisa orang Jangan sembarangan kau Jibril. Woi. Ini ngomong nggak pakai dalil lagi. Iya. Mana dalilnya, monyet? Betul Bang Luka. Dalilnya mana? Kalau gitu, orang-orang kayak gini, cocok mananya balok dalil abang kepalanya. itu mana? Mana dalilnya nggak ada, kalau ngomong aja mana. Belum paham ya? Nah, dalil abang itu mana? Ada dalilnya nggak? Coba baca. Nah sekarang Kasih saya tanya, paham dia, ayah kasih kandungnya paham itu dia. siapa? Kucing. Siapa ayah kandungnya? Kok pergi dia? Bodoh lagi. Ayah Dia kandungnya kabur loh, dia katanya- kabur, dia nggak mampu. Loh, kalau lu pengen tahu siapa Yesus, lu kan harus tahu. Oh, ayah lu kandungnya. ini Betul dari nggak? udah senior, debater senior kok. Nabi dilawan Iya. kalian juga. Naik Lanjut, lagi naik dia, lagi, naik naik lagi, lagi. nggak kabur dia. Aku kan Ah, nanya kalau tadi, kita ingin apakah tahu sebentar, tunangan? sebentar Kita kami- babak. Aduh, diam Maria dulu itu Bang Jibril. tunangan. Jangan dipotong-potong gitu. Kau tuh Aduh. ngomong tuh harus ada dalil, jangan asal mangap mulut kau. Ada tema tuh, ada tema. Ayah kandung Yesus Ada tema siapa? tuh. Dulu. Ayah kandungnya siapa? Dalil nggak? Abang pakai dalil nggak? Ada dalilnya. Makanya saya tanya sama kau, ayah kandung Yesus siapa? Jawab. Baca dulu Si monyet ini saya nanya kau. Ayah kandungnya siapa? Tolong banget sih jadi orang. Makanya banyak orang gembel ya begini. Nah, ditanya ayah kandung Yesus lari dihamili. Makanya beda kau. Siapa ayah kandung Yesus? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayah kandung. Ayah kandungnya. Ayah kandung Yesus itu Tuhan, makanya di Yesusnya Tuhan. Ngerti nggak kau? Kalau kau ayah kandungmu siapa? Ayah kandungmu siapa? Ayah kandungmu Tuhan bukan? Tuhan. Nggak ngerti ya. Ayah kandungmu bukan Tuhan lah. Bapak kau laki-laki yang tinggal di Cianjur kan? Jualan teh botol. Jualan teh botol jadi Tuhan. Aku mau tanya Bang Luga, Aku mau tanya kan, kalau Yesus kan bangkit kembali, ya kan? Oke lah. Terus Bunda Maria kan meninggal. Bunda Maria kan meninggal, berarti bapaknya Yesus kan duda dong. Aduh, awas kau, awas. Oke. Aduh, sudah Maria jawab. itu cuma alat doang. Aduh, orang ini kenapa Maria ini? itu ciptaannya Yesus. Maria meninggal itu nggak ada urusannya dengan Allah Bapa. Istrinya Nggak ada ya? Allah Bapa itu Roh Kudus, bukan Maria. Maria itu Oh. ciptaannya Allah Bapa. Makanya kambing gitu. ini dapat ajaran dari mana? Ada datanya loh. Iya, Ada tahu juga tuh. sederhana betul Kalau kata Roh saya Kudus kemarin. diangkat, katanya orang Kristen ini jadi yatim piatu, katanya gitu Bang Luga ya. Bang Oh Dika, gitu. Aduh. Intinya kan Bang begini, Dika. jangan kemana-mana dulu. Yesus ini siapa? Itu tergantung siapa ayahnya. Kalau ayahmu kambing, berarti kau kambing. Oh, betul nggak? Betul nggak? betul. Ada. Ya kambing gula melahirkan kambing kan mamanya. Pak Luga kan? Begitu. Nah kalau Yesus, Iya, ayahnya manusia pun Tuhan. dilahirkan manusia. Tidak mungkin Berarti manusia melahirkan itu. kambing. Berarti Tuhan kalau pun anak melahirkan kambing, Tuhan. bapaknya kambing juga ya? Lah, iya dong. Iya, iyalah. Berarti bapaknya gorila. Iya. Kalau Yesus Tuhan, bapaknya Tuhan juga. Nah, Tapi makanya kalau- saya tanya, kalau- siapa? Kalau Yesus manusia, bapaknya manusia. Betul, makanya Iya, saya tanya, siapa ayah Kalau kandungnya yang saya Yesus? tanya, Ayah kandung kalau Yesus siapa? anaknya kambing, bapaknya kambing kan? Betul.
Berarti kalau anaknya domba, bapaknya domba. Domba juga. Oh gitu ya, ya baru Kadang-kadang ngerti. kau waras, mulai waras kau. Mulai waras. Iya, dia mulai waras. Jadi mulai bapak waras. kandungnya Yesus Kalau- domba. Sebentar. Domba. Kalau ayahnya Tuhan, berarti anaknya apa? Domba. Manusia. Anaknya Ulang. domba. Ayah. Sebentar monyet. Monyet. Terus dibilang domba. Ini tolol banget lagi. Sabar dulu Bang Jibril, Pak Luga lagi ngomong itu, aduh. Itu ada ayatnya kok. Kalau Domba. ayah- Yesus Bentar, itu. bentar. Kalau ayah, Domba. aduh Simon. Tapi Aduh, penjelasan Pak Luka tadi udah mulai masuk, udah mulai masuk. Kamu fokus dulu pertanyaan. Udah mulai masuk. Kalau ayahnya Aduh, Domba. Bang Luga ayahnya nggak mau singa, diam ini, berarti aduh. anaknya singa. Nah, terus kalau ayahnya Tuhan, anaknya apa? Manusia. Domba. Domba. Ayahnya Tuhan, anaknya. Tuhan. Okong deh. Kalau Tuhan. ayahnya Tuhan, anaknya apa? Tuhan, Tuhan. Tuhan tuh. Tuhan. Jibril, kau jawab dulu. Jibril buka muncung-muncung. Oh tadi bilang Domba. domba. Mau dibilang Kristen yang lain berarti. Kristen nggak waras itu. Ayahnya. mau dibilang Anaknya. apapun memang tetap domba, Bang. Jadi kayak awak kayak ngajarin anak SD. Bapak kandungnya Yesus domba. Di belakang itu udah tertera domba. Domba. Bapak kandungnya Yesus berarti Iya, domba itu Domba. sebutan untuk kiasan. Oh. Nah, yang saya tanya, Berarti kalau ayahnya Tuhan, bukan Tuhan anaknya, buat kiasan. Aduh. Aduh, Kamu memang kalau bener bahas kata saya ini kemarin satu-satu itu Bang dulu, Dika, ya. tolol, jangan Diskusi kemana-mana dengan dulu. kalau diskusi Yang saya dengan tanya. konten kayak Aduh, Bang Jibril jangan motong-motong. si monyet. Kamu ditanya baik-baik. Kalau ayah udah turun lah kau. Depan aja dong. Udah banget tololnya kelewatan. Akhirnya aku jongkok semua. Kurang mungkin Pak Luga. Akhirnya udah turun. Kurang penjelasannya masih kurang nyampe. Udah rebahan. Masa Masa kan Bang Klus, masa kau katakan penjelasan Bang Luga kurang nyampe? Gimana sih? Kalau ke kita nyampe. Oh, gitu. Kan harus ada itunya. Nyampe, ayahnya sebenarnya Tuhan, nyampe. Oh, Bentar. Kalau ayahnya Tuhan, anaknya siapa? Kalau ayahnya Tuhan, anaknya siapa? Anaknya Yesus. Anaknya. Donald Kalau Trump. manusia. ayahnya Tuhan, anaknya Donald Trump. Manusia. Monyet. Kena lagi kau kan, Bang Klus. Kena lagi kau. Ya, kau bilang Memang manusia. kebanyakan Jangan. nonton Cigor itu. Susah dia cari. Ya kan, Itulah alasannya kenapa kau sebentar. Itulah alasannya. Kan Donald Trump kan penguasa. Kau Penguasa. sebentar gini. Kau masuk neraka itu bukan karena jahat, bukan karena zina, bukan cabul. Kenapa? Karena kelewat tol. Oh, besok Gitu. saya jahat dan saya berzina karena nggak ada pengaruhnya dengan neraka. Oke. Baptis aja dia Bang Luga, Bang Luga. Enggak. Baptis aja, ikuti titanium dia Kalau Bang Luga. Wah, ini Kalau masalah berzina, ini ada ini apa undang-undang. ngerti lah. Wah, ini kelasnya Tapi sama ada ini. ada penyakit yang lebih gila, yaitu ketolong. baru ketawa dia. Sampai batuk-batuk tuh. Aduh. Sampai batuk-batuk dia. Pak Luga, alasan saya benar. Kenapa? Donald Trump kan penguasa. Katanya Pak Luga, Yesus juga penguasa. Oke, kita sapa dulu teman kita. Mungkin ini muridnya Pak Luga lagi. Dede. Oh, tadi Dede kayaknya udah motorin, selesai nih. monitor. Dede ini moderator. Tadi Ini kayak nih moderator dia di sini nih, berarti orangnya host nih. Oh, saya pikir muridnya Pak Luga juga. Oke, lanjut. Muridnya Bang Luga itu Bang Milo di sampingmu itu Bang. Jadi yang mau dibaptis. Oh, itu bukan Laden lagi. orang Itu gila. udah Gila juga. Laden orang gila ikut gila juga. Aduh, jangan Nah, ngomong inilah, sembarangan tuh kan. kau, Dede. Aduh. Mata udah mulai keluar. Tadi juga di room sebelah dia udah gila dia. Makanya udah mau sambung lagi di sini. Mau sambung ke Jadi gilaan kalau ya, di Pak? neraka, iya, kalau si Dede ini di neraka, Pak Luga, serius ini. Kenapa Dia sih itu? Aduh, jangan motong dulu kau, Saya yang Klus. penasaran itu soal Aduh. Roh Kudus itu. Oh gitu ya. Kenapa cuma Bang Luga doang yang tahu Roh Kudus itu ibunya Tuhan? Kenapa gitu? Paling penasaran. begini. Begitu ya. Sebenarnya ajaran Jangan ini begini. Bentar. Dengarkan. sebenarnya ajaran ini sudah ada di abad pertama, tapi karena disingkirkan oleh gereja Katolik di abad kedua, maka ajaran ini dikucilkan lah gitu loh oleh gereja Katolik yang berkuasa selama ribuan tahun. Nah, ajaran ini yang akan nanti diekspos lagi oleh para nabi dan para rasul untuk menginjak-injak, memblender gereja-gereja sesat. Betul. Iya. Terus ajaran itu Makanya- dikemanain setelah itu?
Itu tetap berjalan, tetapi mereka gerakan bawah tanah, karena kan nggak mungkin ajaran seperti Cacing ini dong. masuk di pemerintahan kan. Gerakan bawah tanah itu Tapi kalau cacing. sekarang kan, Mas gitu ya berarti ya. kalau sekarang kan saya kan udah terkenal, jadi mau dilawan juga. Saya kan pendekar juga. Oh. Saya kadang-kadang saya masukin sepatu ke mulutnya, diam dia. Bagaimana bisa ngomong kalau sepatu udah penuh? Iya, gimana Kan caranya namanya itu? juga nabi. Gak tega Itu amat. kan dia. Iya. Mulutnya udah isi Gimana sepatu, gimana mau ngomong? Nah itu Ya, dia. Pak Luga ngomong gitu. Pak Luga ngomong gitu itu karena dia sudah ngalamin ada satu orang dia masukin sepatu ke mulutnya tapi orang itu masih bisa ngomong. Nah, Oh, masih ketika bisa saat ngomong. ini dia udah nggak bisa ngomong. Iya. Mungkin sepatunya kebesaran kali gitu. Abang ngerti juga ya. Saya paham. Pak Luga ini udah ngajarin saya gitu. Oh. Iya. Nanti bakal jadi pengikut Titanium dia Bang Luga. Titanium. Titanium dia. Karena gini, Luga. percuma kita mau sebentar Luga. ya. Kapan kamu jadi nabi? Aduh, kau Bentar. potong-potong lagi. Aduh, awas, hati-hati. Monyet miskin ini Nah, nanya-nanya. itu kan bilang. Hah? Hati-hati kau. Sekarang kalau kita nggak pun Pak Luga punya istri nggak, Pak Luga? Mending kamu sadar daripada kamu jadi Bentar, orang gila. begini, yang jadi masalah, dananya orang Kristen itu nggak unlimited duitnya. Oh, Pak Luga itu Gimana lo? punya istri, punya anak nggak, Pak Luga? Belum. Saya kan belum menikah, jadi gini. Oh. Kenapa? Kalau kita lihat secara ekonomi dunia maupun ekonomi Indonesia itu yang megang tuh orang Kristen. 100 daftar orang terkaya di Indonesia itu orang Kristen semua. Kerajaan apa lagi Dikendalikan yang loh, mau Bang Luga didirikan kalau nggak ada duit? Eropa itu kan dikendalikan sama orang-orang Yahudi bukan? Tahu saya itu. Negara Eropa betul orang Yahudi, tapi setelah Yahudi kan itu kan Kristen yang megang. Elon Musk kan orang Kristen, Jeff Bezos 100 orang Dikendalikan terkaya gitu, di Bang. Indonesia. Nah lo itu dunia ini dikendalikan tuh oleh duit, bukan oleh. Jadi Luga kalah sama duit ya? Begini, Tuhan Begitu. itu- sebentar dulu, masalahnya lo nggak ada duit, lo ngomong sampai bebusa juga lo. Ada, tadi aku beli rokok gak ngutang gua. Iya, kalau cuma buat beli rokok, misalnya dapat UMR, sekarang ada PHK, bujungnya nangis-nangis kok kalau di PHK. Iya kan? Seneng kemarin. Kamu tahu nggak? Ini berita terbaru. Oh. Ya, Indonesia ini jumlahnya 280 juta. Yang miskin itu 180 juta. Jadi apa yang mau lo diriin kalau lo nggak ada dana? Jual cilok. Pendeta Advent ya. Iya, Luga. Bang Klus udah ya Bang Klus ya. Sekarang Bang Dede lagi. Silakan Bang Dede mau tanyakan Ya apa? silakan Bang Dede. Silakan, persatuan orang miskin dunia, silakan bicara. Bawa hekan di sini. Bawa enjoy aja. Oh, enjoy ya udah. Jadi semua kawan, kalau nggak ada duit ya, yayasan pun kalau nggak ada dana yang masuk ujung-ujungnya juga ngojek, utang, kontrakan nunggak, apa yang bertegakan. Kalau nggak ada duit, nanti Luga berhenti dong dari Nabi. Kalau saya di belakang saya itu 9 naga, 100 orang terkaya di dunia itu duitnya ratusan triliun, ribuan triliun. Wow. Dengar itu ya, Kapal Jaya, dengar. Saya kebetulan sudah punya yayasan resmi. Hati-hati disembur ya, Sekarang Luga. sekarang Nggak saya lagi bisa buat memajukan. berjisat nanti kalau kena sembur. Sebentar. Aduh, Bentar. jangan Kalau motong gembel dulu juga nggak kau. didengar Aduh. orang. Kalau gembel doang. Dana yang masuk ke perkumpulan lo berapa coba cek? Dana misalnya inventarisasi nih. Dana yang masuk berapa? Buktinya masih pada datang-datang ketemu gue kober masih pada ngojek, nggak ada yang naik mobil. Berarti kan masih susah. Kalau gua, Bang Luga boleh pinjamin Rolls Royce saya. Untuk Ih, keren. sama Bang Juma. Itu yang Keren. yang punya Rolls Royce. Tapi gua nggak mau karena gua malas gua ngambilnya di Semarang. Kalau aku yang Bukannya di Bang surga, Luga, Rolls Royce. Bang Luga kalau aku yang pinjam bisa nggak Bang Luga? Aduh. Boleh, tapi kau dibaptis dulu, kau gabung dulu Titanium. Tapi aku punya Bang Luga. Jadi Jangan aduh sombong. persyaratannya berat kali Bang Luga. Tapi aku punya Bang Luga. Udah Kalau lah, cuma itu aku yang punya Bang surga, Luga. lu mau kemana lagi? Bang Luga, kalau cuma itu aku punya. Tak fotoin ya. Apa? Rolls Royce itu kalau cuma itu aku punya 2. Adalah nggak usah ngomong mobilan. lah. Ngomong lagi. Cuman aku baru punya kabelnya doang. Nah, tuh kan baru. Aduh, ini lagi kau. Aduh, punya kabelnya.
Itu ada yang typing Nabi ya Bang Luga, Tritunggal uranium katanya. Uranium apa titanium Bang Luga? Sama lah itu. Oh sama, uranium Kan- sama titanium. Uranium itu kan nilainya triliun itu. Karena 1 kilo uranium itu bisa jadi bahan bakar lo pesawat Api ulang kali neraka. ke Mars, Babi neraka. pulang ke Mars, terus pulang lagi ratusan tahun baru hadir. Bang Luga. Kalau Oh, ada gitu. oten mualaf, Bang Luga, terus dia nggak mau sunat, itu kenapa Bang Luga? Takut Kan lah. nggak- Hah? Menurut Bang Luga gimana? Takut lah. Itu dipotong, tersalah potong, kepotong palanya hilang loh. Ada sunatan ibu-ibu di Blok M, masih kecil anaknya kan, sunatan. Oh, ibu-ibu Dia mau sunatan. gagak- anaknya ibu-ibu Oh. cerita. Mungkin karena biar gaya-gayaan maunya pakai laser. Salah potong. Kirain 2026 Luga udah waras, ternyata masih begini. Bang Luga, Bang Luga, Bang Luga. Itu semua ditentukan oleh duit. Ucap, Iya, yang Bang masih Luga miskin udah jadi ngapain? nabi. Gembel. Bang Luga. Kalau Yesus Lu dulu tuh tuh kalau siapa ya? ngomongin tuh, kalau Bang kata Luga, orang, antar dulu, lu tuh Bang jangan Luga. ngomongin akhirat doang, dunianya lu pikirin. Bang Dunia Luga, jadi baru nggak saya ada duit, bertanya, akhirat. udah 3 jam saya di koma nih. Saya pengen bertanya sekali aja Bang Luga, boleh nggak? Iya, betul. Oke, kan tadi kita bahas sunat. Yang sunat Yesus dulu tuh siapa Bang Luga kira-kira ya? Ya gue juga nggak tahu lah, ngapain juga lo nanya siapa yang nyuruh. Bapaknya orang sono lah. Enggak. Bapaknya sama-sama gantian. Oh iya bapaknya kali ya. Iya Kalau kan. nanya-nanya. Iya. Iya silakan. Iya Kalau silakan. nanya langsung berat. Begini. Dia Kalau dulu ya. kalau misalnya orang kaya Arab Saudi mendukung yayasan kalian, itu kita masih segan. Yang jadi masalah kan kagak didukung. Orang Arab Saudi aja dukungnya Israel, itu yang jadi masalah. Nah kalian mau ngislamin kita pakai duit dari mana? Oh gitu. Iya kan kita Oh, jadi ngomong gitu. jadi menurut Pak Bang Luga kalau mau masuk Islam itu harus dibayar ya? Bukan harus dibayar. Ketika lo pengen ngundang seseorang kan nggak mungkin lo kasih uang kopi, nggak mungkin lo kasih aqua gelas kan. Setidaknya kan kalau lo mau ingin merekrut orang, Dulu ya, Bang. dulu Bang Luga di api dikasih aqua gelas mau. Api itu ya jenderalnya Api, Handi Klebes, Kores itu masih ngontrak, pernah minta dikontrakan aja sama gua. Itu ngajarin gua api-api. Itu masih ngontrak. Dulu di acara api Bang Luga Kau ini. gini Bang Terus, kau ajarin Pak Luga tentang api-api, sementara Bang Luga ini calon api gitu. Calon api. Kau nggak tahu aja kau calon api apa kau? Kecuali misalnya Bang Juma sudah punya Rolls Royce, Handi Klebes punya Mercedes Benz, Kores punya Kijang Innova, bolehlah ngajak gua mulai fight gitu kan. Ini semua masih pada susah, itu kontrakan juga masih nunggak. Bagaimana lo mau bisa mengislamkan kita? Setidaknya masuk dana itu 1 triliun lah. Islam nggak Itu pernah kan kalau mengislamkan bisa. orang, Bang. Di kami aja membuka jalan. Mengislamkan orang ataupun mengkristenkan orang itu butuh dana gede, bos. Nggak bisa cuma Islam muncul nggak lo pakai doang. nggak pakai sistem Nggak mengislamkan orang gitu. bisa, lu ngomong-ngomong lu kagak pakai. kasih orang ongkos pulang, lu kagak lu minum kopi, lama-lama lu yang disiram. Betul nggak? Jangankan ngomongin Tuhan. Pak Luga, ngomongin kalau janda, itu tetap ada uang kopinya. Misalnya Pak Luga. kita undang orang nih, sebentar, Pak Luga. dulu. Sebentar ya. Pak Luga. Misalnya kita ngundang nih, ngomong masalah janda nih, Wish. tetap ada harus ngopi. Betul nggak Mbak Fauzia atau misalnya teman-teman? Kan harus ada kasih uang makan. Tapi Bang Luga gini Bang Luga. Tapi si pendeta Arum kemarin itu Bang Luga pas dia mualaf itu mau dikasih uang sama Bang Zuma dia nolak. Ya, karena dia mungkin kalau cuma ceban 20 ngapain gitu kan. Kalau kata kita ini mau sebentar. Kita ini mau butuh perubahan nasib besar-besaran kan. Indonesia ini kan salah satu negara termiskin. Jadi harus ada yang memang Oh berarti mensuplai mereka berarti secara keinginan Bang Luga ketika mau pindah ke Islam itu maunya hidupnya berubah 100% gitu. Masalahnya yang dukung saya itu semua konglomerat semua. Jadi apa yang mau ditawarin lagi? Lo mau nawarin apa lagi? Di dunia di akhirat udah kaya. Iya. Di akhirat Rolls Royce, di bumi pesawat jet pribadi. Nah terus lo mau nawarin apa ke gua? Keong. Islam kayak Kristen lah. Kalau Kristen Mau kan nawarin surga, guanya udah di surga duluan.
mau nawarin dunia. memaksa Di belakang gue orang juga masuk. semua konglomerat semua. Orang Amerika konglomerat, orang Cina juga konglomerat. Kan itu kan rata-rata orang Kristen. Jadi kalau mau mendiri kerajaan, ya harus modal, harus kuat, itu enggak? Masa diriin Tapi di kerajaan Amerika modal sekarang udah pakai- pada mualaf Bang Luga. Yang mualaf siapa? Konglomeratnya atau rakyat jelatanya? Rakyatnya. Konglomerat, konglomerat. Konglomerat Bagian besar tuh ini konglomerat. satu Bagian orang besar. bisa punya duit 2.000 triliun, 3.000 triliun. Belum lagi aset-asetnya. Dia punya 50.000 triliun kalau nggak salah. Nggak bisa kita ingin memurtadkan Amerika cuma modal ngomong, harus punya modal kuat. Misalnya, sebenarnya ada yang kaya raya, yaitu Arab, tapi Arab pun kan nggak mau membantu Indonesia. Bantunya ya nggak jor-joran. Makanya Ya karena kalian Indonesia susah belum perlu bantuan Bang. kok nggak perlu bantuan. Bang Katanya Luga, mau meng- ini aku Ya, kan heran Indonesia juga Bang minta Luga ini. bantuan. Andai kan Mak Lampir masih hidup, mau diinjilin kali ya. Bang Luga. apa tuh? Bisa gak nginjilin Mak Lampir Bang Luga? Jadi begini, Begitu. kalau makan aja masih susah, udah diam aja, cari kehidupan aja, nggak usah sosok mau Kristen Islam orang. Karena kita juga kalau dilihatnya juga yang nginjilin kita lebih miskin, kita juga nggak mau, betul nggak? Betul sih kalau itu. Kita diajak ke ajarannya dia, misalnya Ahmadiyah. Nah orang-orang mereka juga susah, ngapain? Pak Luga, Pak Luga, Betul. Pak Luga kok diam Betul. aja sih? Pak Luga kok diam aja sih? Orang-orang Protestan mengatakan sesat, Pak Luga ini sesat gitu. Gereja mereka Protestan yang sama sesat. gereja saya itu lebih kaya gereja saya. Oh, Gereja saya konglomerat semua. Kalau gerejanya dia orang gembel. Banyak iya, tapi gembel semua. Ngapain? Pak Luga kok dikatain sesat? Kalau kita dikatain sesat sama orang miskin itu nggak ada efeknya. Tapi kalau kita dikatain yang lebih kaya dari kita, itu baru kita agak mikir dikit. Itu pun mikirnya dikit. Nah kalau orang miskin Mikirnya sesat, dikit. berarti gembel. Makanya janganlah jadi orang miskin, karena kalau orang miskin itu nggak bisa lari kemana-mana. Orang miskin akan dibidik oleh kemiskinannya. Itu ada ayatnya. Tapi gini Bang Luga, Orang miskin ada satu akan ada satu hal yang dibinasakan ingin oleh saya kemiskinannya. sampaikan ketika Bang Luga mengatakan orang miskin itu tidak berguna gitu. Apa? Iya, dulu Ada kan ayatnya, Bang Luga Sal. ketika Ada iya sabar dulu Bang Luga. beda Kak. Dulu kan ketika Yesus menyampaikan ajarannya dia juga kan orang miskin. Sampai dia hanya pakai kolor aja. Paulus pun Ya, juga Yesus miskin. meminta-minta duit kepada jemaatnya ketika menginjili. Iya itu Oke. betul sih. Sejarahnya. Yesus dia tidak menunjukkan kekayaannya, tapi dia bisa bangkitin orang mati. Nah lo udah miskin nggak bisa lagi bangkitin orang Nggak. mati, ya matilah. Ya ada tapingan nih, ada tapingan. Pak Luga, kalau kan ya bapaknya Yesus itu kan Tuhan, itu apa namanya, anak Tuhan asli. Kenapa sih Tuhannya Yesus itu kok nggak pakai KB? Kenapa bisa punya anak? Oke, saya Ada Bang, jawab. ada di surga. Yesus anaknya satu aja sudah bisa mengalahkan kematian. Jadi lo Kenapa- aja yang mau meninggal nggak usah banyak Kenapa nanya. bapak kandungnya Yesus itu kok nggak pakai KB gitu loh, biar nggak Udah, punya anak Yesus? makanya apapun yang kau tanya selagi lo masih orang miskin, lo mending mati aja sama keluarga lo. Betul nggak? Betul. Saya punya Tuhan, tapi saya gembel, lo mati sekalian sama keluarga lo. Makanya Tuhan itu, ingat, Tuhan itu bukan orang miskin. Dia adalah Tuhan yang maha kaya. Nah kalau dia yang maha kaya, lo miskin, berarti ada yang salah di lo. Lo bertobat. Kenapa semua Cocok kalau itu. negara-negara, kenapa negara Eropa itu penjajah, bukan yang dijajah? Karena mereka memang diberkati Tuhan. Oh, penjajah diberkati Tuhan ya Pak Luga Penjajah ya. diberkati. Memang orang Loh. miskin karena tolol. Penjajah Orang kan tolol. jahat, kok diberkati? Bukan. Lo dijajah mana karena memang lo tolol di mata Tuhan. Tuhan nggak suka ngeliat lo. Oh, berarti suka sama Jajah. penjahat. Ya, berarti suka sama Tuhan. penjahat. Sebentar. Penjajah itu bukan penjahat lo. Yang jahat itu ketololan lo. Kenapa lo tolol? Itu masalahnya. Jadi penjahat itu kan suka ngebunuh, berarti Tuhannya nyuruh ngebunuh. Tuhan akan menyuruh membunuh orang-orang memang orang-orang sesat. Ada ayatnya. Oh. Ketika Daud disuruh Tuhan membunuh Goliat. Berarti Dibunuh tentara kan sekalian. berarti tentara Belanda yang dibunuh sama orang Indonesia itu sesat juga ya dia ya. Apa? Tentara Belanda Bukan. kan banyak yang dibunuh. Ya, tapi kan yang kaya raya siapa? Yang kaya raya kan tetap Eropa kan? Bank Indonesia Berarti yang menang yang kaya raya. Eropa. Makanya kan gue udah bilang, yang membuat kaya dan miskin itu Tuhan. Nah, kenapa
Kenapa negara yang menolak Yesus semua miskin? Ia bertobatlah supaya diberkati. Gitu. Oke. Tuh. Enggak juga kayaknya. Oh, saya pikir gini Bang Luga. Karena bagaimana? Saya pikir gini, Bang Luga. Namanya kemiskinan itu. Jadi Papua itu nolak Yesus ya? Papua itu pemilik emas terbesar di dunia. Kenapa mereka jadi pemilik emas terbesar di dunia? Iya, Karena mereka itu nolak percaya Yesus. Siapa orang Papua percaya Tuhan Yesus lah gimana? Kan itu yang emas itu kan punya Amerika. Gini Bang. Di Amerika, dan nanti Amerika ngoper ke orang Papua. Kan itu kan diputar-putar aja. Yang penting jangan sampai lo ambil. Nanti lo ambil lo kaya lagi. Bang Luga gini. Iya Bang Luga. Saya pikir gini, kenapa orang-orang Islam itu banyak yang miskin, kalau orang-orang Kristen itu banyak yang kaya? Saya pikir gini Bang Luga. Iya. Orang-orang Islam itu dikatakan dalam Al-Quran bahwasannya dunia untuk umat yang bertakwa itu dianggap sebagai penjara karena mereka akan diberikan kesenangan di akhirat. Nah, sebagai orang kafir, dunia itu menganggapnya sebagai surga, sementara akan kematian nanti dan pada hari kebangkitan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Termasuk Pak Luga. Aduh, jangan sebut Rolls surga. Udah pernah ke surga loh, bahaya loh. Saya udah punya Rolls Royce di surga, lo ngomongin surga mana lagi? Ucok. Iya, jangan bilang bahaya. Jadi begini, memang betul dalam case tertentu orang yang miskin, orang yang jujur juga akan mendapat surga dalam case tertentu. Tetapi ada juga ayatnya bahwa orang yang percaya Tuhan itu akan diberkati berlimpah-limpah. Contohnya Abraham. Abraham itu konglomerat, ya. Ketika dia mewariskan hartanya, dia wariskan ke Ishak. Mana ada Abraham konglomerat itu dia wariskan ke Ishak loh, bukan ke Ismail loh, harta-hartanya itu. Jadi memang keturunannya Abraham sampai ke bawah itu memang konglomerat semua. Udah 7 turunan memang kaya raya. Nah, turunlah kepada orang Kristen. Lihat. Kamu kapan nabi? Susah dulu. Kamu kapan diangkat jadi nabi? Udah dijelasin dari tadi, masa mau jelasin lagi sih? Dia dapat penglihatan katanya, Bang. Apa kitabnya? Apa kitabmu? Kita nih orang kaya semua, Ucok. Kan apa kitabmu? Iya. Si Luga ini dulu gak dibaptis ke air, dia dibaptis di lumpur, jadi dia jadi nabi. Nabi palsu kamu. Nabi palsu. Dia ini Emang lu udah pernah ke sorga? Hah? Iya. Lu udah pernah ke sorga emang? Sehingga lu tahu? Kan enggak kan? Revolusioner dia. Oh, dia kan Kristen. dia kan muncul dari Gunung Merapi. Cuma dia yang tahu ibu kandungnya Yesus dan istrinya Bapak cuma dia doang. Iya, Dia sampai revolusi kekristenan. bos lo bilang, saya udah nyerah, saya udah kalah. Tuh, ntar gua tanya siapa? Yesus bikin mujizat pakai kuasa apa? Coba jawab. Luga. Yesus bikin mujizat pakai kuasa apa? Pakai kuasanya Bang Luga. Pak Luga. Udah nggak jawab. Rebe. Turun dulu. Coba Pak Luga coba. Coba jangan rebe itu. Pergi dia. Ya, sahabat dua sudut pandang. Seru, rame, dan juga membuat kita tertawa ya. Yang sudah ngantuk bisa terbangun gara-gara lawakan Luga Tambunan di saat diskusi. Banyak sekali binatang yang keluar, tapi itu ya itulah ciri khas Luga. Dan karena kita sudah mengenal bagaimana khas diskusinya Luga, sehingga kalau kita dikatakan monyet, dikatakan kucing, mereka lawan diskusinya, mereka santai aja, karena itu hanya sekedar candaan ya, tidak mungkin dimasuki dalam hati. Ya, tadi tentang mukjizat Nabi ya. Jadi perbedaannya apa? Mukjizat Nabi Musa yang bisa membelah lautan dan mukjizat Yesus. Menurut Luga, kalau hanya membelah lautan itu bukan sesuatu yang hebat katanya. Ya, tapi itulah pendapat dari Luga. Dan Luga juga mengatakan kalau berteologi itu sangat laris kan, bagikan kita berdiri di tepi jurang. Kalau kita salah memberikan penjelasan, artinya maut buat kita, artinya beresiko tinggi gitu ya. Baik sahabat dua sudut pandang, terima kasih Anda sudah menyaksikan video awal dan sampai akhir. Kalau Anda suka dengan video ini, tolong jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin membantu dengan ikhlas channel dua sudut pandang, kalau Anda punya rezeki lebih, silakan bagi-bagi kuota Anda ke nomor ini. Berapapun kuota yang Anda berikan untuk channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Ataupun mungkin juga Anda punya rezeki lebih ya, pengen memberikan infak sodakoh menjelang bulan Ramadan ini,
Kalau Anda ingin membagikan sedikit rezekinya, silahkan transferkan aja ke nomor si bank berikut ini. Ya, itu atas nama saya sendiri. Saya ucapkan banyak terima kasih berapapun